saya Sri Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Sofia. Perkenalkan, nama saya Yolanda Trisia. Nama saya Fahri Zaldi Ustianto. Nama saya Satriananda Pratama Jayapami. Baiklah, saya akan menjelaskan laporan proyek tugas akhir User Experience, yaitu perancangan aplikasi Go Futsal berbasis mobile. Metodologi perkembangan aplikasi yang pertama yaitu understanding. Pada tahap ini diadakan sesi wawancara kepada beberapa pengguna atau calon pengguna. Hasil wawancara tersebut menjadi bahan diskusi bersama semua anggota tim. Outputnya berupa struktur permasalahan yang hendak dipecahkan melalui proses desain di hari berikutnya. Yang kedua yaitu diverge. Masing-masing tim secara individual memberikan ide sebanyak-banyaknya, kemudian melakukan rancangan kasar di atas kertas agar orang lain mendapatkan bayangan bagaimana mengaplikasikan dari ide tersebut. Yang ketiga yaitu decide. Tim berkumpul dan memutuskan rancangan yang terbaik melalui voting. Rancangan yang mendapatkan suara paling banyak diperbaiki menjadi desain yang lebih rapi untuk diproses pembuatan prototipe. Yang keempat yaitu prototipe. Pada tahap ini, tim developer membuat prototipe dari desain yang sudah disetujui. Prototipe ini dibuat secara cepat, sekadar menampilkan usabilitas dari produk yang telah diluncurkan. Yang terakhir yaitu validate. Pada tahap selanjutnya, prototipe diuji secara langsung kepada calon pengguna. Hasil dari validasi ini akan menentukan proses iterasi selanjutnya. Understanding. Hasil wawancara lewat pesan ke beberapa pelanggan futsal, terdapat beberapa masalah pengguna, yaitu yang pertama, tidak aktifnya nomor lapangan futsal. Yang kedua, banyaknya memakan biaya seperti pulsa telepon saat melakukan pemesanan. Yang ketiga, kurangnya informasi tentang lapangan kosong. Yang keempat, kurangnya informasi tentang harga lapangan. Yang kelima, kurangnya informasi buka atau tutupnya lapangan. Yang keenam, tidak adanya bukti pembayaran. Yang ketujuh, kurangnya informasi tentang letak tempat lapangan. Yang kedelapan, lapangan sering full. Yang terakhir yaitu tidak membawa uang tunai saat memesan lapangan. Untuk lebih jelasnya mengenai proses understanding ini, bisa menggunakan user journey map. User journey map atau dikenal juga sebagai customer journey map merupakan sebuah tool desain yang penting untuk memahami produk atau layanan menurut perspektif pengguna. User journey map menggambarkan visualisasi langkah-langkah yang diambil pengguna untuk mencapai tujuannya. Sebagai contoh, awareness sebagai Tengku mencari tahu tentang lapangan futsal yang ada di Pekanbaru, namun dia kurang mendapatkan info akurat seperti nomor telepon, harga lapangan, dan lapangan kosong. Insight-nya, hal ini membuat Tengku mencari informasi tentang lapangan futsal kepada teman-temannya dan di internet untuk mengetahui tentang lapangan futsal di Pekanbaru. Consider-nya, beberapa lapangan futsal tidak mencantumkan harga dan nomor telepon di website internet. Dia menginstal aplikasi Go Futsal Pekanbaru. Purchasing-nya, Tengku mengetahui informasi tentang harga lapangan futsal, seperti nomor lapangan futsal dan info lapangan buku atau tutupnya lapangan. Tahap selanjutnya yaitu diverge. Tahap ini dilakukan di hari kedua, di mana individual dari setiap tim memberikan ide atau gagasan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, kami melakukan rancangan di sebuah note yang masih berupa rancangan kasar dengan tujuan supaya orang lain bisa mendapatkan bayangan tentang bagaimana ide tersebut diaplikasikan. Lalu, di sini kami memiliki ide kami masing-masing untuk disampaikan. Anggota pertama, Fahri Zaldi Ustianto, menyampaikan idenya membuat sistem list lapangan yang berisikan nama, nomor telepon, dan alamat lapangan yang menyediakan informasi buka atau tutupnya lapangan dan penggunanya yaitu pemain futsal.
Lalu anggota kelompok yang kedua atas nama Sylvia yang menyampaikan ide membuat aplikasi pemesanan lapangan futsal Pekanbaru berbasis mobile yang menyediakan semua informasi dan pemesanan lapangan futsal. Penggunanya yaitu pihak lapangan dan pemain futsal. Sistem pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer. Anggota kelompok yang ketiga yaitu Yolanda Tricia yang menyampaikan ide membuat sistem informasi perekapan data pemesanan lapangan futsal berbasis web yang penggunanya yaitu pihak lapangan. Anggota kelompok yang keempat menyampaikan ide membuat sistem informasi pembokingan lapangan futsal yang mencantumkan informasi tentang lapangan secara lengkap. Penggunanya yaitu pihak lapangan dan pemain futsal. Lalu ide dari anggota kelompok yang terakhir yaitu membuat sistem yang menyediakan semua daftar lapangan futsal di Pekanbaru. Penggunanya dapat mengetahui lokasi dari lapangan tersebut. Terbebas dari itu semua, kami ingin mengambil bagian dari revolusi industri 4.0 dengan mendigitalkan sesuatu yang awalnya konvensional. Karena tidak bisa dipungkiri, semua yang terjadi pada kehidupan sehari-hari kita perlahan-lahan berjalan ke arah digital. Tahapan selanjutnya yaitu converge atau decide. Dalam tahap ini, tim berkumpul untuk memutuskan rancangan terbaik dengan cara melakukan melalui voting. Di sini kami sepakat ingin menggabungkan beberapa ide untuk membuat aplikasi berbasis Android yaitu GoFutsal Android, yang di dalamnya berisi tentang lapangan-lapangan futsal yang ada di Pekanbaru. Cara pemesanan lapangan futsal dan bayar melalui aplikasi menggunakan Android, mengetahui lapangan kosong, lapangan penuh dan buka atau tidaknya lapangan, serta mengetahui lokasi dari lapangan tersebut. Berikut storyboardnya. Situation Screen 1, pendaftaran. Isinya melengkapi identitas nama dan nomor saat gunakan SMS. Mendaftar menggunakan Facebook atau akun Google. Actionnya, klik menekan tombol daftar. Lanjut screen 2, pengisian data. Isinya melengkapi identitas nama, nomor, dan foto profil. Actionnya klik home, lanjut ke screen 3, pengguna berada di home. Isinya, pengguna dapat melihat list lapangan, lokasi lapangan, dan pesan lapangan. Actionnya, klik tombol lokasi lapangan, lanjut ke screen 4, pengguna berada di lokasi futsal. Isinya, pengguna dapat melihat detail lokasi lapangan dan alamat lapangan. Action screen 3 tadi, klik tombol pesan lapangan, lanjut ke screen 5. Situationnya, pengguna berada di jadwal lapangan. Isinya, pengguna dapat memilih tanggal, hari, dan jam mau dipesan dan melihat lapangan full dan kosong. Actionnya, klik tombol proses, lanjut ke screen 6. Pengguna berada di pesan lapangan. Isinya, pengguna bisa melihat nama, tanggal, lapangan, jam dipesan, jam selesai, total biaya, dan kode pembayaran. Actionnya, klik tombol bayar, lanjut ke screen 7. Pengguna berada di halaman pilih pembayaran. Isinya, pengguna bisa memilih pembayaran menggunakan Bank Mandiri, BRI, Indomaret, dan Alfamart. Actionnya, klik salah satu metode pembayaran. Lanjut screen 8, pengguna berada di salah satu tempat pembayaran. Isinya, pengguna dapat melihat nama, tanggal, nama lapangan, jam dipesan, jam selesai, dan kode pembayaran untuk melakukan pembayaran. Actionnya, klik tombol cetak. Lanjut screen 9, situationnya pengguna berada di halaman bukti pembayaran. Isinya, pengguna bisa melihat bukti pembayaran. Actionnya, klik tombol home. Baiklah, adapun yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe dari aplikasi GoFutsal. Sebenarnya, ini kita lihat adalah pertama itu ada halaman login. Sini user bisa login menggunakan nomor HP dan password apabila sudah melakukan registrasi. Apabila belum, maka user bisa mengetik daftar. Di sini user bisa menggunakan daftar menggunakan nomor yang menggunakan SMS, juga bisa atau menggunakan Facebook atau Google. Kemudian user apabila kita menggunakan SMS, kita akan diberi kode verifikasi untuk mendaftar. Seperti contoh tersebut, kita sudah memasukkan nomor, maka kita mendapatkan kode verifikasi yaitu 1931225.
Apabila kita sudah mendapat kode verifikasi, kita bisa daftar. Maka di sini user harus mengganti foto profil dan mengisi nama profil. Kemudian apabila sudah diisi, lalu tekan daftar. Apabila sudah diisi, maka akan muncul tampilan welcome register simple dengan nomor HP yang kita daftar. Maka kita langsung saja masuk ke home. Di home terdapat list lapangan futsal yang ada di Pekanbaru seperti mulai matras futsal, alamat futsal, nomor HP, lokasi, pesan lapangan, dan tampilan bacaan, dan di bawah ada terdapat home, notifikasi, cara pembayaran, dan akun. Pertama kita cek lokasi. Di sini kita cek lokasi Malai Matras Futsal yang alamat itu ada di Jalan Melur Ujung nomor 1, nomor HP 082160223334. Dan apabila kita klik ke gambar, maka dia akan terhubung ke Google Map. Yang kita klik kembali, maka dia akan ke tampilan home. Kemudian apabila kita ingin pesan lapangan, maka kita klik aja pesan lapangan langsung. Di sini terdapat alamat dan nomor HP serta tanggal, bulan, tahun yang ingin kita pesan. Contohnya itu tanggal Maret 2020, hari Kamis. Sini ada jam itu bukanya itu dari jam 10 sampai jam 11 malam. Apabila berwarna kuning, maka lapangan itu masih kosong. Apabila berwarna biru, lapangan itu sudah full. Apabila kita berwarna merah, maka lapangan itu sudah kita booking. Apabila kita sudah memilih tanggalnya dan jamnya, yaitu hari Kamis tanggal 4 Maret 2020 jam 8, maka kita klik aja langsung proses. Di proses ini ditampilkan bahwa nama, tanggal kita memesan, lapangan yang kita pesan, jam yang kita pesan, sampai jam selesai yang kita pesan, serta total biayanya itu 2.000, yaitu kode pembayaran. Kode pembayaran ini digunakan untuk melakukan pembayaran. Apabila sudah pas, sudah sesuai dengan keinginan kita, langsung aja kita klik bayar. Di pembayaran, tampilan pembayaran di sini user bisa memilih melakukan pembayaran menggunakan Bank Mandiri, Bank BRI, Indomaret, Alfamart. Di sini saya akan mencontohkan pembayaran menggunakan Indomaret. Kita aja langsung Indomaret. Apabila kita memilih Indomaret, maka kita akan ditampilkan struk seperti nama tadi, seperti tanggal yang kita pesan itu hari Kamis 4 Maret 2020, lapangan yang kita pesan, jam yang kita pesan, selesainya, serta total biaya, kemudian kode pembayaran. Kode pembayaran ini kita gunakan untuk melakukan pembayaran pemesanan lapangan melalui Indomaret. Apabila kita sudah bayar, langsung aja kita cetak. Maka akan ada bukti pembayaran seperti nama, tanggal lapangan yang kita pesan, serta lapangan yang kita pesan, jam yang kita pesan, selesainya jam berapa, total biayanya itu 1.000, dan status ini apabila kita sudah membayar maka statusnya sudah dibayar. Apabila belum, maka dia akan mengeluarkan status belum dibayar. Itu pun kode pembayaran tadi, dan ini barcode adalah sebagai bukti pembayaran yang akan bisa di scan nanti langsung ke lapangan. Soalnya kita ngomong home. Kemudian yang sudah kita pesan tadi, kita bisa cek di notifikasi. Nah, kita klik aja notifikasi, kemudian kita klik notifikasi yang kita pesan tadi, itu Malai Matras tanggal Kamis 4 Maret 2020 jam 9.10, nama pemesan dan status sudah bayar. Kita klik aja, maka dia akan membuka ke bukti pembayaran. Kemudian kita balik ke home. Di cara pembayaran, nah ini cara-cara kita melakukan pembayaran kayak seperti Indomaret, Alfamart, Mandiri, dan Bank BRI. Kemudian kita kembali, kemudian kita masuk aja ke akun. Di akun terdapat pengaturan dan keluar. Di pengaturan, user bisa mengganti foto, mengganti nama, dan bisa kembali lagi ke home. Demikianlah penjelasan dari prototipe saya. Selanjutnya dalam tahapan desain sprint dalam user experience ini adalah validasi.
dalam tahapan validasi ini, prototipe diuji secara langsung kepada calon pengguna. Hasil dari pengujian ini akan mempengaruhi bagaimana perkembangan aplikasi ini ke depannya. Dari hasil pengujian dapat kita ketahui kekurangan dari prototipe yang telah dibuat. Setelah mengetahuinya, kita dapat mengevaluasi hasil pengujian dan memperbaikinya. Pada kali ini kami menggunakan User Experience Questionnaire atau EEQ. Berikut hasil dari EQ evaluation yang telah dilakukan. Dilihat dari tabel di slide bahwa aplikasi kami yaitu Futsal Pekanbaru ini rata-rata berada di nilai above average atau di atas rata-rata. Dari hasil analisa UEQ di atas dapat disimpulkan bahwa dalam skala daya tarik ini nilai garis di dalam skala berada di min 1,00 atau kalau dirata-ratakan di bawah rata-rata yaitu 0,49. Selanjutnya untuk nilai kejelasan nilainya itu 0,5 dan nilai efisiensi berada di nilai 0,44. Untuk nilai ketetapan berada di nilai 0,37 dan stimulasi berada di nilai 0,5 serta nilai kebaruan berada di 0,5. Bisa kita lihat rata-rata serta nilai di tiap skala.